Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darussalam TV, channelnya milik PPMTQ Darussalam Selinga Purbalingga. Ada satu konten menarik di Darussalam TV, yaitu Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Hari ini Darussalam TV menghadirkan salah satu santri yang alhamdulillah selama pendidikan di PPMTQ Darussalam Selinga Purbalingga, capaian hafalannya sudah 30 juz. Nanti kita akan dengarkan bersama ceritanya, dan harapannya nanti dapat memotivasi para pemirsa semuanya, terutama bagi para siswa, anak-anak, santri, ataupun mungkin para orang tua yang sedang rajin atau giat menghafal Al-Quran. Baik, kita dengarkan dulu perkenalan dari santri ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Halika, kelas 12 MA Darussalam Selinga. Saya telah menempuh pendidikan selama 3 tahun di MA Darussalam dan PPMTQ Darussalam Selinga. Alhamdulillah, berarti sudah lulus ya? Alhamdulillah. Sudah pengumuman kelulusan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan dinyatakan lulus ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, Darussalam TV ingin mengupas tuntas kegiatan selama di PPMTQ Darussalam, di mana PPMTQ Darussalam merupakan pondok tahfidz Quran, dan alhamdulillah tadi di awal sudah disampaikan bahwa Syifa Halika ini alhamdulillah dapat mencapai 30 juz dengan perjuangan yang luar biasa. Di pondok itu dalam satu hari berapa kali menghafal? Di pondok itu ada 2 jadwal menghafal, di pagi dan sore hari. Pagi itu untuk menghafal Al-Quran dan sorenya untuk murojaah. Pagi itu jam berapa? Pagi itu dari habis subuh sampai jam 6. Berarti sebelum sekolah ya? Iya. Ya, jadi setelah sholat subuh menghafal sampai jam 6, kemudian persiapan untuk sekolah. Kemudian sorenya jam berapa? Sorenya dari habis asar sampai jam 5. Menjelang maghrib. Oh, ya, berarti mandinya jam berapa? Mandinya bisa habis halaqah ataupun sebelum asar udah mandi. Oh, berarti tergantung manajemen pribadinya ya? Iya, tergantung manajemen waktu. Oh, manajemen waktu. Terus motivasi Syifa Halika untuk menghafal Al-Quran apa? Yang pertama niat ikhlas karena Allah, dan yang kedua ingin memberikan mahkota dan juga jubah kebesaran kepada orang tua di akhirat kelak. Berarti bisa dikatakan menghafal Al-Quran itu bentuk bakti anak pada orang tua. Ya. Coba menurut kamu gambarannya seperti apa? Perjuangannya, terkait perjuangan menghafal Al-Quran, kemudian tadi disampaikan ingin memakai jubah kebesaran untuk orang tuanya nanti kelak di akhirat. Ya, tentunya perjuangannya tidak mudah. Mau dibilang mudah ya kadang sulit, cuma memang harus diterjang. Jadi mau nangis ya nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, yang penting harus tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Mungkin lelah, ya lelah, istirahat sebentar nggak apa-apa, yang penting jangan sampai menyerah, harus terus bangkit dan bangkit. Lelah yang menjadi lillah ya, insya Allah ya. Amin. Gitu, oke. Kira-kira menurut Syifa Halika banyak kendalanya atau banyak mudahnya dalam menghafal Al-Quran? Mungkin yang dirasakan
diusahakan. Pertama sih biasanya mudah, tergantung, kadangan orang beda-beda. Kadang ada yang merasa mungkin ayatnya susah, ada yang merasa mudah. Jadi ya tergantung dalam kita menghafal. Insya Allah ya, mungkin dengan niat keikhlasan tadi akan dimudahkan Allah untuk menghafal Al-Quran. Kemudian dalam jangka waktu 3 tahun ini, mengapa Syifa Halalika dapat mencapai 30 juz? Coba diceritakan. Ya, jadi sekitar beberapa bulan yang lalu saya bersama teman saya sempat mengikuti daurah tahfidz di Sukoharjo. Kita di sana Di pondok apa itu? di Pondok At-Tahiriyah 2 Sukoharjo. Jadi ada Pondok At-Tahiriyah 1 dan 2, satu untuk putra dan yang kedua untuk putri. Jaraknya pun cukup jauh, jadi kita tidak ada kontak dengan lawan jenis. Itu juga salah satu yang memudahkan untuk hafalan. Terus kemudian di sana kami selama 2 bulan, dan mungkin pertama datang ke sana kami agak sedikit terkejut karena teman-teman kami semuanya rata-rata membawa HP dan kami tidak sama sekali. Pertama kita mikirnya, loh kok pada bawa HP tapi kok kita enggak gitu. Tapi pas sudah lama-kelamaan, oh iya ya, ternyata HP itu sangat mempengaruhi. Jadi susah buat hafalan. Jadi kalau kita nggak ada HP, malah justru hafalan itu lebih mudah. Lebih fokus. Ya, lebih fokus kepada hafalannya. Berarti ada hikmah di balik kejadian itu. Betul. Yang lain bawa HP, kamu berdua tidak bawa HP. Ya. Kemudian untuk peserta itu ada berapa anak di putrinya? Di putrinya ada 25 anak. 25 anak, dan kamu menjadi satu-satunya yang mencapai 30 juz. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Coba diceritakan proses menghafalnya di At-Tahiriyah. Jadi di Pondok At-Tahiriyah proses menghafalnya itu kami bangun sebelum subuh. Kadang jam 3 kami udah bangun. Kemudian sholat tahajud, kami menghafal juga. Terus sholat subuh. Kemudian habis sholat subuh kita halaqah sampai jam 7 sampai jam 7, kemudian istirahat, mulai lagi sampai dari jam 9 sampai duhur. Kemudian habis duhur kita makan siang, habis makan siang mulai lagi sampai sebelum asar, terus asar, habis asar sampai jam 5 lebih seperempat, habis maghrib mulai lagi sampai mau isya, kemudian habis isya jam 8 sampai jam 9, dan terakhir evaluasi juga motivasi dari para ustadzah di sana. Gitu. Berarti selain menghafal juga terus ada motivasi ya dari pembimbing ya. Iya. Kemudian setelah selesai daurah, kamu ditetapkan menjadi salah satu atau satu-satunya yang mencapai 30 juz. Itu ada wisuda apa ada acara apa saat penutupan itu? Jadi kita ada wisuda di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebelum pulang ke pondoknya masing-masing. Terus ada penghargaan dari pembimbing atau panitia? Alhamdulillah pengurus pondoknya. Pengurus pondok, Iya. tempat untuk daurah tahfidz ya. Iya. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah mencapai 30 juz? Dilanjutkan di PPMTQ tinggal murojaah atau seperti apa? Tentunya kalau sudah menghafal tentunya harus dimurojaah. Murojaah itu lebih sulit daripada menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ketika kita menghafal mungkin udah hafal sudah, tapi ketika kita murojaah itu harus mengulang hafalan kita, dan tentunya itu tidak mudah. Berarti lebih berat di murojaah atau menjaga hafalan Iya, daripada di saat menghafal. betul. Kemudian kuncinya agar hafalan tidak hilang ya murojaah, begitu ya. Iya. Terus kamu sehari murojaah berapa kali? Tergantung sih waktu pintar-pintar mencari waktu. Manajemen waktu. Iya, betul. Ya, pengalaman kamu berapa kali?
sehari murojaah? Bisa 3 kali, 4 kali. Satu kali murojaah berapa surat atau berapa ayat atau berapa halaman, berapa lembar? Biasanya 1/4 juz. Satu kali murojaah 1/4 juz. Iya. Luar biasa. Dan memang kata kuncinya adalah menjaga hafalannya dengan murojaah begitu. Iya. Kalau sudah hafal tidak di murojaah, yang terjadi bagaimana? Percuma, hafalannya bakalan hilang, nggak bakal menetap. Susah. Berarti kata kuncinya agar hafalan tetap berada atau kita tetap memiliki hafalan Al-Qur'annya itu dengan murojaah. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin ini apa motivasi Syifa Khalilika untuk teman-teman atau adik-adik kelas di Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Darussalam ataupun teman-teman di luar sana? Pasti untuk teman-teman baik di sini maupun di luar sana dan juga adik-adik kelas tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Yang utama niatkan semuanya ikhlas karena Allah, karena segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita sekali aja niatnya melenceng, itu bisa mempengaruhi apa yang kita niatkan. Kemudian yang kedua, kita boleh berharap untuk memberikan mahkota dan juga jubah kepada orang tua di akhirat kelak, karena memang itu adalah motivasi yang membuat kita lebih semangat. Tentunya kalau kita merasa lelah, mungkin boleh beristirahat sejenak, boleh, tapi harus tetap bangkit kembali dan jangan pernah menyerah. Kemudian pintar-pintarlah untuk mencari waktu, tapi keberkahan itu akan menghampiri siapa yang bisa menyempatkan waktunya untuk menghafal Al-Quran, bukan orang yang mencari waktu luang untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat semuanya. Jadi kita menghafal itu bukti cinta kepada Al-Quran, dan murojaah adalah bukti setia kita kepada Al-Quran. Karena itu mari kita bersama-sama rajinlah untuk menghafal Al-Quran, tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah sampai kapanpun juga, sampai akhir hayat. Mungkin ada motivasi untuk para calon penghafal Al-Quran yang ingin menghafal Al-Quran di PPMTQ Darussalam, monggo ada ajakan. Ya, untuk para calon menghafal Al-Quran, silahkan kita bersama-sama menghafal Al-Quran. Mari kita bersama di sini di PPMTQ Darussalam Selinga. Insya Allah kita bisa lebih fokus menghafal Al-Quran itu ketika di pesantren, karena ketika kita di rumah menghafal Al-Quran itu sulit. Bahkan terkadang untuk memegang Al-Quran aja sulit, apalagi untuk menghafalkan. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir di Darussalam TV di acara Biru Muda Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Oke para pemirsa, sampai jumpa lagi di Biru Muda Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam dengan tamu-tamu yang istimewa tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.